2 menit. Ya. Gimana? Ya. Hari ini kenapa di sini? Ya hari ini sebetulnya hari yang biasa seperti Car Free Day. Kenapa di sini? Karena memang kita awali titik hiburan di sini. Tapi mungkin bulan depan kita akan membuat di 3 titik. GBK, kemudian di sini dan di sekitar air mancur. Dari survei kita selama sebulan ini kehadiran hiburan menambah kesehatan. Mereka sehat, tapi mereka happy. Itu kenapa saya minta sama dinas terkait untuk membuat Car Free Day ini tempat menjadi tempat bahagia. Nah kemudian dalam rencana besarnya, tiap bulan menuju 500 tahun, kita akan membuat karnaval besar, budayaan. Memang hanya di sekitar di bundaran HI. Nah, besok tanggal 29 itu uji coba pertama. Barangkali kita akan tampilkan 5.000 kesenian Betawi. Dari mulai pencaksilat, kemudian dengan tari-tarinya, itu menghadapi 1 ulang tahun DKI. Kenapa di tanggal 29, kalau nggak bisa di tanggal 22, karena kalender ulang tahun DKI pasti pagi kita paripurna. Nggak mungkin. Jadi kemudian siang pasti ada kegiatan di balai kota. Nah, jadi untuk perayaan di sini kita undur di tanggal 29. Gitu loh. Animo dari masyarakat sendiri Pak dengan kegiatan ini tadi terlihat seperti apa Pak? Ya kalau saya lihat memang Car Free Day menjadi favorit ya. Makanya saya mempunyai pemikiran juga mendapat masukan. Satu yang kita dapat dari Car Free Day ini sebetulnya analisa yang cukup lama. Emisi karbon di Jakarta menurun. Itu terbukti. Ya artinya ini membuat udara Jakarta, cuman kan momennya hanya 1 hari. Ada wacana kita akan membuat di 5 wilayah. Nah, kita akan mencari titik. Terutama memang Jakarta Utara. Industri, pabrik, sana emisinya tinggi sekali, polusinya tinggi. Nah, artinya kita cari tempat untuk membuat satu tempat minimal bisa menekan karbon udah cukup baik. Jadi artinya itu. Kemudian kan ada penilaian kota bahagia nih. Nah, ini salah satu yang kita coba lah. Ini bagian dari percobaan yang memang kita lakukan untuk meningkatkan. Ada tujuan sebetulnya. Pada kenyataan memang occupation rate atau occupation hotel Jakarta ini menurun hampir 58%. Kenapa? Tidak ada atraksi. Nah, mungkin teman-teman lihat Jakarta udah mulai banyak membuat atraksi-atraksi. Itu salah satu usaha kita. Nah, jadi kalau Car Free Day sudah menjadi bagian memang kehidupan Jakarta, yang akan kita coba yaitu Car Free Night. Kita akan mulai di jam 10 malam. Karena ternyata orang banyak juga yang olahraga di malam hari. Kalau misalkan kalian sendiri itu tetap di lokasi mana? Enggak, tetap di sini. Nah, tetap makanya kalau kita lihat PKL ini kan preparationnya dari malam. Jadi mereka pasang tenda, kemudian persiapan. Nah, mungkin kita akan mulai jam 10 malam. Jam 10 malam tempat ini tutup, kita untuk bikin Car Free Night. Tapi kita pasti akan lebih lighting lagi. Itu mungkin apa kriteria tanggalnya itu Bang apa sama kayak? Sama, harus di Car Free Day, harus di Car Free Day supaya nggak ada. Ya kalau memang mau ideal tambah 2 hari Sabtu Minggu, cuman kan kalau Sabtu ekonomi kan, tapi kalau Car Free Day ini kan lebih kepada health, kepada sehat. Sekarang kita tambah happiness, tambah kebahagiaan. Gitu ya, di hari Minggu juga ya? Iya, jadi Sabtunya kita Car Free Night malam, Sabtu itu mungkin kita akan mulai jam 10 malam. Nah di situ kita udah close, tapi tentu performance-nya beda. Itu pasti akan dengan tata lampu. Gitu. Kapan dimulainya? Ini masih kita ide. Mungkin kita mulai setelah ulang tahun DKI. Karena itu melakukan preparation yang cukup sampai kira-kira sampai jam berapa Bang? Ya mungkin kalau penutupan jalan juga kan? Oh iya penutupan pasti kan. Kalau sekarang kan kalau udah Jakarta ini pagi Minggu ini udah automatically subuh itu udah ketutup. Yang bisa masuk hanya Transjakarta seperti ambulans gitu. Tapi umum benar-benar nggak boleh. Dan yang luar biasa masyarakat Jakarta udah tahu flow-nya seperti itu. Gitu. Bang terkait yang Jakarta Utara tadi Ya. kan ada banyak truk nih. Betul. Gimana Itu salah satu yang harus kita manage. Ya artinya ini juga sebetulnya kalau mau dihitung walaupun nggak boleh masuk truk ya, cuman itu bisa kita manage salah satunya. Mungkin teman-teman tahu terjadi 3 hari macet total Tanjung Priok. Memang bukan urusan kita, Pelindo kan, tapi dampaknya kan ke Jakarta. Nah itu salah satu yang harus kita coba urai. Tapi itu tentu pekerjaan besar karena berhubungan dengan juga operasional Tanjung Priok, kemudian ya kayak tadi logistik itu kan kita harus hitung gitu. Itu aja. Istilahnya di Tanjung Priok atau Kita akan cari. Bisa saja kita akan cari. Sebetulnya titik karbon itu bisa diukur kok. Makanya mungkin teman-teman lihat kalau di sini di Tamrin pasti ada mesin pengukur udara kan. Itu menjadi tolok ukur gitu. Ya. Bang Bram, ya. Terkait selain itu ada mau ada banjir BPBD yang bilang mulai hari ini sampai minggu depan antisipasinya gimana?
Ya, aja. rob itu sebetulnya apa ya? Tapi kita berusaha maksimal. Awal kita sampaikan, Pak Gu bilang kita harus transparan kepada masyarakat karena tanggung jawab Jakarta tanggung jawab bersama-sama. Kita bikin bendungan, kita bikin dam, tapi kalau masyarakat juga nggak care kan susah. Apalagi besok ini Jakarta harus membuat kira-kira tanggul sampai 2,5 meter tingginya di daerah Muara Baru, Muara Karang segala macam. Untuk apa? Mengantisipasi rob. Apakah rob hanya tinggi tahun ini? Belum tentu. Tahun depan kita nggak tahu iklim. Ini yang dibilang climate change, perubahan iklim terjadi. Nah itulah antisipasi. Bang Dul, Mas Pram, hari ini ada kunjungan ke sana. Ya. Kalau dari perbincangan, dari diskusi, apa yang kira-kira akan diberikan untuk warga terdampak kebakaran di Penjaringan? Kita berusaha maksimal. Sejak kejadian pertama, seluruh wali kota, seluruh instruksi udah turun ke sana. Saya minta maaf, saya juga kemarin bicara dengan Pak Wali, kapan saya bisa ke sana? Pak Wali minta kepada saya, Pak biarkan masyarakat membenahi dulu. Artinya sekarang ini kita logistik, kita tenda segala macam. Hari ini sampai tadi malam saya dapat laporan 8 toilet yang mobile itu sudah turun lagi, makan dapur umum sudah bertambah. Anda bisa bayangkan mungkin lebih dari 500 kakak kalau kita hitung saja 4 orang berarti udah 2.000 orang kan. Nah jadi artinya pemerintah atau negara sudah turun mengantisipasi itu. Tapi kalau mau untuk membangun tentu perlu waktu gitu. Kalau untuk korsleting yang sebenarnya bayangin teman-teman ya, ini tidak menjadi kita membela diri. Kita ada program yang namanya APAR. Jadi setiap RT dikasih satu APAR untuk kalau tiba-tiba terjadi kebakaran bisa mengendal. Cuman Anda bayangin, memang wilayah kita ini padatnya luar biasa, sempitnya luar biasa, sehingga sulit bagi kita untuk cepat datang. Maka itu kenapa kita ada program memberikan APAR kepada masyarakat. Minimal kalau terjadi apa-apa mereka bisa mengantisipasi. Sedang. Ini sebetulnya masuk ke dalam perda yang sedang kita susun, Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Nah, inilah yang sedang kita susun perdanya. Karena itu komponen daripada artifisial banyak misal kayak renong, kemudian samra, kemudian termasuk ondel-ondel. Sampai barangkali ini dinas terkait kita bekerja sama dengan 10 hotel. Wajib mereka menampilkan kuliner Jakarta. Besok Borobudur Borobudur akan bikin 1 bulan, kebetulan ulang tahun Jakarta, sudah waktu 2 bulan. Artinya itu tadi saya sampaikan juga terjadi penurunan occupation di hotel-hotel. Nah itu Jakarta masuk untuk memberikan selain stimulus juga memberikan kegiatan. Ya mereka sambut baik. Itu kan statement itu keluar dari Pak Gubernur di saat Pak Gubernur hadir pada serangkaian tokoh-tokoh Betawi. Karena masyarakat Betawi juga mengharapkan itu. Nah inilah sebetulnya harus kita ambil alih, pemerintah ambil alih untuk menempatkan kegiatan atau kesenian itu pada tempat yang baik. Itu aja. Sedang disusun. Kira-kira berapa lama? Mudah-mudahan sih sebelum ulang tahun ya. Bang Pram, Okay. Dinas Parekraf, bentar lagi Abang None udah mau mulai ini, belakang ada Bang None Jakarta Barat. Ini luar biasa marketing mereka, saya maju ini. Saya tadi agak kaget, ngapain ngadain sini? Pak kita kan mau pendaftaran, betul ngapain? Jadi orang bisa daftar, bisa Pak, oh bagus, gue bilang udah mulai dagang lu. Ya artinya inilah menjadi tanggung jawab. Saya senang anak-anak abang yang sudah jadi, kemudian yang baru-baru terlibat. Makanya saya bilang ini tanggung jawab kita semua, bukan gubernur, wakil gubernur. Ente juga tanggung jawab. Kita bisa memberikan kebijakan, tapi semua exposure harus ada di masyarakat. Oke ya?